menyampaikan hasil diskusi kami terkait hakikat agama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aris Juhaida dengan NIM akhir 0021. Saya Nurul Safa Zahra dengan NIM akhir 0036. Saya Naura Hamidah Rosna dengan NIM akhir 0034. Saya Rahya Syukriyadi dengan NIM akhir 0037. Saya Fadila Fadila dengan NIM akhir 035. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi agama. Yang pertama agama adalah kelompok ajaran yang menjadi rujukan bagi setiap orang, yang mengandung prinsip-prinsip iman kepada Tuhan, jalan hidup yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan sekitar. Agama itu tidak hanya mencakup ibadah, tetapi juga komponen sosial, moral, dan budaya. Prinsip-prinsip agama menekankan cita-cita universal, termasuk kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Oleh karena itu, agama bertindak sebagai pedoman menyeluruh yang mengatur tidak hanya unsur-unsur material tetapi juga spiritual, sehingga menjadi dasar untuk mengembangkan perilaku baik sejak usia dini. Yang kedua, agama sebagai ikatan spiritual. Maksudnya adalah dalam bahasa Arab, ad-din berarti hukum atau pemerintah yang juga menyiratkan penundukan, ketaatan, dan pembalasan. Dalam bahasa Latin, religio berasal dari kata relegere, yaitu mengumpulkan dan membaca, dan religare, yaitu mengikat, sehingga menegaskan bahwa agama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan yang harus dijaga dengan saksama. Jika dalam bahasa Sanskerta, kata agama berasal dari a, tidak, gama berarti pergi, sehingga berarti tidak meninggalkan atau tetap ada. Hal ini mencerminkan agama sebagai sesuatu yang abadi, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai pedoman moral yang kuat. Dari sudut pandang ini, agama mencakup prinsip-prinsip nyata yang membimbing perilaku individu agar selaras dengan hukuman moral dan ilahi, selain sebagai teori. Yang ketiga, ada agama sebagai sarana pengembangan karakter dan pendidikan moral. Agama itu membantu menanamkan prinsip-prinsip moral yang mengarahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ajarannya, agama membimbing manusia untuk berbudi luhur, menjauhi kesalahan, dan mengendalikan keinginan. Agama memainkan peran penting dalam pendidikan anak usia dini karena merupakan periode terpenting bagi pengembangan kepribadian. Pengajaran agama yang disampaikan dengan benar akan menghasilkan anak-anak yang beriman, bermoral, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada pengertian sikap agama. Yang pertama ada sikap religius sebagai perilaku yang konsisten dengan ajaran agama. Perilaku religius menunjukkan kesadaran akan ajaran agama yang terlihat dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam interaksi sosial maupun ibadah. Contoh nyata antara lain yaitu menolong teman yang jatuh, mengajari anak kecil untuk mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sudah makan, dan berbicara dengan santun. Pada tahap awal perkembangan sikap religius berkembang dari perilaku yang konsisten dan metodis, serta keteladanan orang dewasa karena anak-anak secara alami belajar melalui pengamatan. Yang kedua ada perilaku religius sebagai cerminan keyakinan dan nilai-nilai moral. Sikap religius menunjukkan keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki setiap orang selain perilaku fisik seperti melaksanakan sholat atau membaca doa. Sikap religius juga berkaitan dengan tindakan. Nilai-nilai ini meliputi integritas, tanggung jawab, kesabaran, dan empati. Sikap religius kemudian merupakan perpaduan antara kognitif, afektif, dan konatif yang memotivasi seseorang untuk mengamalkan ajaran agama. Lalu yang ketiga ada sikap keagamaan sebagai respon positif terhadap ajaran agama. Menurut perspektif psikologi agama, sikap keagamaan seseorang merupakan dorongan batin yang memotivasi mereka untuk bereaksi terhadap ajaran agama dengan cara yang baik secara kognitif, emosional, maupun perilaku meskipun belum sepenuhnya rasional. Pada anak-anak yang masih sangat kecil, respon ini bermula dari perilaku keagamaan yang berulang dan dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, seperti melaksanakan sholat berjamaah, mendengarkan kisah Nabi, atau menyanyikan lagu-lagu bertema keagamaan. Selanjutnya ada dasar-dasar agama yang harus diterapkan. Yang pertama ada percaya kepada Tuhan. Sejak kecil, hal terpenting yang perlu dikembangkan adalah keimanan kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta Agung. Anak-anak harus diajarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, pelindung dan pemberi kehidupan. Yang kedua ada belajar ibadah. Selain rasa percaya diri, anak-anak juga harus didik untuk mengamalkan ajaran agamanya. Dalam Islam misalnya, seorang anak diajarkan untuk berdoa sebelum dan sudah makan, menyapa ketika memasuki rumah atau bertemu orang lain, dan hal-hal tersebut harus dilakukan sejak usia dini. Yang ketiga ada perilaku unggul.
yaitu etika dan tata krama. Selain keyakinan dan ibadah, prinsip-prinsip dasar agama mencakup keunggulan moral, termasuk tutur kata yang sopan, menghormati orang tua, rasa syukur, kesabaran, dan perilaku jujur. Yang keempat, cinta kepada Nabi dan teladan kebaikan. Anak-anak harus diperkenalkan dengan figur teladan seperti Rasul dalam agama Islam atau tokoh-tokoh yang dihormati dalam agama lain. Kisah-kisah para nabi yang kaya akan prinsip moral, misalnya kisah kejujuran Nabi Muhammad, kesabaran Nabi Nuh, atau cinta Nabi Islam membantu untuk melakukan hal ini. Menurut teori permodelan Bandura, anak-anak sering meniru perilaku yang mereka kagumi. Oleh karena itu, pengenalan ini membantu anak menumbuhkan nilai-nilai leluhur melalui teladan. Yang kelima ada rasa syukur dan cinta alam. Sebagai dasar agama, didiklah anak untuk menghargai karunia Tuhan dan mencintai ciptaannya. Dorong mereka untuk berdoa ketika mereka menyaksikan keagungan alam, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak merusak tanaman. Metode aktivitas alam seperti tadabbur alam sangat berhasil dalam menanamkan nilai ini. Yang keenam ada nilai-nilai kasih sayang dan toleransi. Toleransi dan rasa hormat terhadap keberagaman adalah dua nilai lain yang sangat relevan. Anak-anak harus diajarkan untuk menghormati teman yang berbeda keyakinan, tidak meniru, dan saling membantu. Sikap ini sejalan dengan aliran agama yang menekankan kasih sayang, menanamkan nilai toleransi sejak dini, menerapkan lingkungan yang damai dan harmonis sehingga mencegah anak menjadi pribadi yang diskriminatif. Lanjut. Yang selanjutnya adalah tahap perkembangan agama pada anak usia dini. Di sini kita akan membahas tahap perkembangannya itu ada 5. Yang pertama itu pada usia 0-2 tahun, yaitu tahap afektif sensori. Nah, pada usia ini anak itu perkembangannya masih bersifat emosional afektif, yang dimana artinya anak itu merasakan suasana religius melalui pengalaman indrawi, bukan pemahaman kognitif. Maksudnya anak itu menangkap perkembangan agamanya tuh melalui indrawinya. Misal kita bisa menstimulasinya dengan kita membacakan doa gitu bersama-sama, walaupun anak di situ belum bisa mencontohkan atau mengikuti, tapi anak setidaknya menangkap dari indera pendengarannya. Selain itu juga bagaimana kita bisa menciptakan suasana rumah yang religius gitu, dengan kalau misalnya Islam kita menerapkan sholat tepat waktu, kita sholat di depan anak gitu, sehingga anak bisa melihat gitu. Lalu masuk ke tahap yang kedua, yaitu di usia 2-3 tahun atau tahap imitasi ritual. Nah, pada usia ini anak itu sudah mulai meniru perilaku ibadah orang dewasa seperti ikut sholat, mengucap salam, atau melakukan doa pendek. Ini keberlanjutan ya tentunya. Di tahap yang pertama kita mendengarkan ke mereka ayat-ayat suci Al-Quran misal, atau kayak kita sholat di depan mereka. Nah, pada tahap kedua anak itu sudah mulai bisa mencontohkan, walaupun mereka cuma mengikuti gitu, walaupun mereka cuma mengikuti dan tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan, apa yang mereka katakan gitu. Jadi lebih ke kita di sini harus sebagai orang tua atau kayak sebagai orang yang membimbing anak itu harus telaten gitu, harus mencontohkan hal-hal yang baik. Lalu pada tahap yang ketiga, yaitu usia 3-4 tahun, tahap naratif imajinatif. Nah, pada tahap ini anak itu mulai bertanya tentang hal-hal abstrak seperti siapa sih Tuhan itu ada di mana sih, atau sekedar dia menanyakan hujan itu siapa sih yang buat gitu. Nah, pada tahap ini tuh anak tuh sudah mulai mengaitkan antara fenomena alam dan juga ketuhanan. Walaupun kayak pemikiran mereka, pemahaman mereka tuh masih yang konkret atau kayak lurus banget dan juga imajinatif gitu. Jadi kayak imajinasi aja gitu. Nah, pada tahap ini tuh kita bisa melalui pendekatan melalui metode bercerita atau storytelling. Jadi kayak mereka bisa memahami konsep tapi dengan mudah gitu, dari kita bercerita tentang hujan itu terbentuk bagaimana gitu dan segala macamnya. Lalu pada tahap yang keempat, yaitu di usia 4-5 tahun, yaitu tahap makna aturan sederhana. Nah, pada tahap ini anak itu sudah mulai bisa menjelaskan alasan sederhana mengapa mereka berbuat baik. Misal biar Allah sayang aku, atau kayak supaya teman senang gitu. Kayak mereka tuh misal menghafalkan doa terus, atau kayak lagu rohani, atau membacakan ayat-ayat pendek. Itu kayak mereka tahu gitu loh, aku baca ini karena biar Allah sayang sama aku gitu. Jadi pada tahap yang sebelumnya itu anak tuh kan cuman penasaran. Nah, pada tahap ini tuh anak sudah paham gitu, kenapa aku harus melakukan ini, kenapa sudah mulai paham lah tentang agama dan kehidupan itu gitu. Terus pada tahap kelima, yaitu di usia 5-6 tahun, tahap pemahaman konkret moral awal. Nah, anak itu mulai memahami hubungan antara tindakan dan akibat moral. Misalnya, kalau misal aku berbohong, teman tidak percaya lagi. Kalau berbagi, teman akan senang. Nah, gitu. Jadi pada anak itu anak sudah mulai termotivasi sendiri gitu untuk melakukan itu gitu, atau kayak tidak melakukan itu malah. Jadi
selain di tahap sebelumnya anak paham kalau itu tuh perbuatan yang disukai sama Tuhan atau sama Tuhan, nah di tahap selanjutnya anak tuh sudah mulai termotivasi untuk melakukan itu sendiri gitu, dengan dia paham dan juga memaknai gitu. Kayak misal tadi itu ya, kalau misalnya aku berbohong tuh nanti aku berdosa, Allah marah, Allah nggak suka, nanti aku masuk neraka gitu. Di tahap ini di usia 5-6 tahun tuh anak sudah mulai mengerti, sudah mulai ya di tahap itu gitu. Nah, pada tahap ini guru itu bisa memberikan kesempatan anak untuk memimpin doa atau terlibat dalam kegiatan sosial sederhana seperti membantu teman, membersihkan kelas, atau berbagi dengan orang lain, sehingga nilai agama itu mulai tertanam melalui pengalaman nyata seperti itu. Nah, adapun di sini juga prinsip penting dalam menanamkan nilai agama pada anak usia dini, yaitu pertama keteladanan, kedua pembiasaan, ketiga lingkungan yang kondusif, dan yang keempat adalah metode bermain dan bercerita. Nah, tentunya keteladanan itu dari orang tua, dari guru, dari lingkungan yang ada di sekitar anak tuh kita harus teladan gitu dalam kita memberikan teladan kepada anak, kayak mencontohkan lah ya. Terus yang kedua itu pembiasaan. Jadi setelah kita memberikan contoh, kita juga mengajak anak gitu untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut gitu. Misal doa, kita juga mengajak gitu. Kalau mau ibadah gitu diajak ke masjid atau ke gereja atau kemana gitu. Terus juga kalau misal sholat kita ajakin aja gitu, walaupun anak belum memahami sepenuhnya apa itu sebenarnya. Terus yang ketiga, lingkungan yang kondusif. Jadi selain kita mengajak dan juga mencontohkan, kita juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi suasana rumah itu harus religius gitu. Jadi kayak selain kita mengajak, kita juga membuat suasana rumah tuh ya mendukung gitu untuk anak berbuat tadi kayak ya beragamis gitu ya. Terus yang keempat adalah metode bermain dan bercerita. Jadi selain kita mencontohkan, mengajak, menciptakan lingkungan yang baik, kita juga memberikan pemahaman dengan ya cara yang paling mudah dengan supaya anak bisa paham itu dengan metode bercerita seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada faktor yang mengaruhi sikap beragama. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu psikologis dan kognitif. Yang pertama ada kepribadian dan temperamen. Nah, setiap anak terlahir dengan kepribadian yang berbeda. Ada anak yang kalem, ada yang aktif, ada juga yang sensitif perasaannya. Sifat ini memengaruhi cara mereka belajar agama. Anak yang tenang biasanya bisa lebih mudah menyimak saat diajarkan doa atau kisah Nabi. Sementara anak yang aktif cenderung cepat bosan kalau hanya disuruh duduk mendengarkan. Mereka butuh cara belajar agama yang lebih menarik, misalnya lewat lagu, permainan, atau drama kecil. Contohnya, seorang anak yang ceria tidak bisa diam, bisa diajak bernyanyi, doa bersama, sehingga ia tetap belajar tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, yang kedua itu perkembangan kognitif dan moral. Anak-anak berkembang seiring usianya. Waktu masih kecil, mereka biasanya hanya meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Tapi semakin besar, mereka mulai mengerti alasan dibalik ajaran agama. Nah, contohnya itu ada anak TK mungkin hanya ikut sholat karena melihat orang tuanya melakukannya. Namun ketika sudah SD, ia bisa memahami bahwa sholat adalah cara kita berbicara kepada Tuhan dan berterima kasih atas segala nikmat. Nah, dari sini anak mulai belajar makna, bukan hanya kebiasaan. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Yang pertama itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Nah, keluarga adalah sekolah pertama anak dalam belajar agama. Anak-anak belajar dengan meniru, jadi perilaku orang tua sangat mempengaruhi sikap beragama mereka. Jika orang tua rajin sholat, maka sebelum makan atau membaca Al-Quran, anak akan terbiasa melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jika orang tua jarang menunjukkan ibadah, anak akan sulit terbiasa beragama dengan baik. Nah, contohnya anak melihat ayahnya selalu mengucapkan doa sebelum berangkat kerja. Nah, lama-lama anak juga terbiasa berdoa sebelum melakukan sesuatu. Nah, yang kedua ada lingkungan sosial dan pendidikan atau sosialisasi sekunder. Setelah keluarga, anak belajar agama dari lingkungan sekitar seperti sekolah, guru, dan teman. Sekolah berperan penting lewat pelajaran agama dan kegiatan sehari-hari. Teman sebaya juga bisa mempengaruhi karena anak cenderung meniru apa yang dilakukan temannya. Nah, contohnya di sekolah, guru mengajak semua siswa membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Anak jadi terbiasa berdoa bukan hanya di rumah tapi juga di sekolah. Kalau temannya rajin mengaji atau ikut kegiatan keagamaan, anak juga bisa terdorong ikut serta. Yang terakhir ada pengalaman hidup dan peristiwa budaya. Pengalaman sehari-hari dan perayaan budaya juga membantu anak memahami agama lebih dalam. Melalui pengalaman nyata, anak belajar bahwa agama bukan hanya teori, tapi juga sesuatu yang dijalani dalam kehidupan bersama. Nah, contohnya itu saat Idul Fitri atau Idul Adha. Anak diajak sholat bersama di lapangan, bersilaturahmi ke rumah keluarga, lalu saling memaafkan. Dari pengalaman itu, anak merasakan sendiri bahwa agama mengajarkan kebersamaan, persaudaraan, dan saling menghargai. Begitu juga ketika Idul Adha, acara kurban. Nah, anak melihat bagaimana orang tua menyembelih hewan, lalu membagi kepada tetangga. Gitu. Itu membuat anak belajar nilai berbagi dan peduli sesama. Gitu. Boleh lanjut?
Berikutnya ada bentuk-bentuk dan sifat beragama. Yang pertama itu ada unreflektif atau tidak mendalam. Pada pandangan anak-anak, Tuhan itu bersifat seperti layaknya manusia biasa. Anggapan mereka terhadap ajaran agama bisa diterima dengan tanpa kritik. Kebenaran apapun yang mereka peroleh tidak begitu mendalam, sehingga mereka merasa puas dengan jawaban seadanya meski terkadang kurang masuk akal. Yang kedua, egosentris. Anak akan berkembang sejalan dengan bertambahnya pengalamannya. Apabila kesadaran akan dirinya mulai tumbuh, maka akan tumbuh pula keraguan pada rasa egonya. Sifat egosentris ini merupakan sifat yang menonjol lebih ke arah kepentingan dirinya sendiri. Anak berdoa atau beribadah dengan tujuan mendapatkan sesuatu. Mereka rasa Tuhan hanya khusus memperhatikan dirinya saja. Misalnya, anak berdoa meminta mainan baru atau minta doa agar tidak dimarahi orang tuanya. Ibadah ini mereka lakukan karena harapan pribadi yang tidak jauh dari kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada antromorfis. Anak cenderung menggambarkan Tuhan atau hal gaib dengan menyerupai manusia atau benda konkret. Misalnya, anak akan membayangkan Tuhan itu seperti kakek yang duduk di langit atau malaikat itu manusia yang punya sayap. Mereka juga mengira surga adalah taman yang indah dengan banyak mainan dan neraka seperti api besar yang menakutkan. Mereka memahami agama sesuai dengan kehidupan nyata yang mereka kenal sehari-hari. Hal ini terjadi karena cara berpikir anak masih bersifat konkret, operasional, sehingga konsep abstrak tentang kebutuhan belum bisa memahami secara mendalam. Yang keempat, verbalis dan ritualis. Perkembangan agama anak sebagian besar tumbuh secara verbalis atau ucapan. Mereka bisa menghafalkan doa atau bacaan ibadah serta mengerti tata cara ibadah dengan gerakan yang benar, meski belum memahami arti bacaan atau tujuan ibadah itu. Sifat verbal ini wajar karena pada masa kanak-kanak, daya ingat dan kebiasaan yang diajarkan orang dewasa lebih dominan dibanding pemahaman abstrak. Yang terakhir ada imitatif. Anak dalam beragama dominan meniru atau mengikuti apa yang mereka lihat dari orang tua, guru, dan orang dewasa lain, seperti sholat dan mengaji, mengucapkan salam, mengikuti doa sebelum tidur, atau meniru gerakan ibadah lainnya karena melihat orang di sekitarnya. Sifat meniru ini menunjukkan bahwa perkembangan beragama anak lebih banyak didorong oleh lingkungan sekitar, bukan kesadaran pribadi tetapi menjadi model positif dalam pendidikan keagamaan anak. Oke, selanjutnya itu ada metode pengembangan agama sejak dini. Di sini itu ada beberapa yang metodenya itu terbukti efektif. Itu yang pertama ada metode keteladanan atau modeling. Nah, anak itu belajar dengan cara meniru. Nah, menurut teori belajar sosial Albert Bandura, perilaku seseorang itu banyak dipengaruhi oleh proses observasi dan modeling. Nah, artinya jika misal anak itu melihat orang tua atau gurunya itu melaksanakan ibadah dengan tepat waktu, kemudian bersikap jujur dan menjaga sopan santun, maka anak itu akan terdorong menirukan hal tersebut. Nah, contohnya itu ketika seorang ayah itu mengajak anaknya sholat berjamaah tanpa diminta. Nah, anak itu di sini itu tidak hanya melihat tata caranya, tetapi juga menyerap nilai kedisiplinan dan kepatuhan yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua itu ada metode pembiasaan. Nah, pembiasaannya itu pembiasaan sendiri adalah secara cara paling sederhana, tapi sangat efektif dalam menanamkan nilai agama. Dengan pengulangan, sesuatu perilaku akan menjadi bagian dari kepribadian anak, seperti itu. Nah, contohnya itu membiasakan anak itu berdoa sebelum tidur. Ada lagi mengucap salam saat bertemu atau berbagi makanan dengan teman. Nah, awalnya mungkin anak itu hanya mengikuti instruksi, tapi lama-lama itu anak itu akan menjadi kebiasaan yang ditanamkan secara alami. Kemudian metode bercerita dan kisah teladan. Nah, dunia anak itu penuh dengan imajinasi. Nah, karena itu cerita itu menjadi media yang tepat untuk menyampaikan nilai moral dan spiritual. Nah, kisah para nabi, cerita dari kitab suci maupun tokoh-tokoh soleh itu bisa membuat anak itu lebih mudah memahami konsep abstrak agama. Nah, contohnya itu misal dari kisahnya Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah. Anak itu belajar tentang arti kepatuhan. Nah, melalui kisah Nabi Muhammad itu, kan Nabi Muhammad itu orang yang penyayang. Dan di sini anak itu bisa belajar tentang kasih sayang seperti itu. Nah, di sini tuh cerita itu tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga membangkitkan emosi positif yang membantu internalisasi nilai seperti itu. Kemudian itu ada metode bernyanyi dan bermain. Nah, anak usia dini itu belajar paling baik melalui kegiatan yang menyenangkan.
lagu-lagu dengan lirik sederhana bernuansa religius itu juga dapat membantu mengingat doa, gitu, nama-nama nabi dan ajaran moral dengan mudah. Nah, selain itu, permainan juga mengandung nilai agama yang bisa digunakan seperti bermain tebak doa, nyusun huruf hijaiyah, dan lain-lain. Nah, melalui kegiatan ini, belajar agama itu terasa lebih ringan, tidak membebani anak dan penuh keceriaan seperti itu. Kemudian, itu ada metode kegiatan praktis ibadah. Nah, pembelajaran agama itu tidak cukup hanya dengan teori. Nah, anak itu perlu mengalami langsung kegiatan ibadah sesuai dengan tahap perkembangannya. Misal, membiasakan doa bersama sebelum makan, mengajak anaknya itu sholat berjamaah di rumah atau di masjid. Habis itu ada melihat anak mengucapkan salam dan menjawabnya. Nah, dengan pengalaman nyata, anak itu tidak hanya tahu tata cara ibadah, tetapi juga merasakan kedekatan dengan Allah, dengan Tuhan, serta manfaat spiritual dari ibadah tersebut. Kemudian ada metode lingkungan yang mendukung. Nah, itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, itu sangat berperan penting dalam pembentukan nilai agama. Anak yang tumbuh dalam suasana harmonis, religius, dan juga konsisten akan lebih mudah menyerap nilai spiritual. Nah, sebaliknya, jika lingkungan itu kurang mendukung, anak akan kesulitan mempertahankan kebiasaan baik. Karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan iklim atau nilai yang positif. Misalnya dengan budaya saling menyapa, dengan salam, membiasakan doa bersama di sekolah, atau menjaga komunikasi yang santun di rumah, seperti itu. Nah, jadi di sini kesimpulan dari semua metode ini adalah menanamkan nilai agama pada anak usia dini tidak hanya bisa dilakukan secara instan, melainkan juga melalui proses panjang yang melibatkan keteladanan, pembiasaan, cerita, permainan, praktis ibadah, dan lingkungan yang mendukung. Nah, semua metode ini tuh saling melengkapi dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang belajar melalui pengalaman nyata, pengulangan, dan aktivitas menyenangkan. Nah, dengan pendekatan yang konsisten dan penuh kasih sayang, anak itu akan tumbuh bukan hanya sebagai pribadi yang cerdas, tapi juga memiliki fondasi spiritual yang kuat untuk menjalani kehidupannya kelak, seperti itu. Baik, jadi untuk kesimpulannya, hakikat agama bagi anak usia dini itu merupakan dasar penting dalam pembentukan kepribadian, moral, dan spiritual, sehingga perlu ditanamkan sejak golden age melalui teladan, kebiasaan, dan pengalaman nyata agar nilai agama tidak hanya dipahami, tetapi juga diwujudkan dengan sikap dan perilaku sehari-hari. Untuk sarannya, orang tua, guru, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama memberi teladan, menciptakan lingkungan religius, serta menggunakan metode yang menyenangkan agar nilai agama mudah dihayati. Sekian, terima kasih. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.